seluruh peserta yang ada seribuan lebih pendaftar yang hadir mengikuti semua sesi, hadir memberikan pendapat, ide, gagasan untuk kemajuan musik Indonesia, dan juga mau berterima kasih pada teman-teman tim kerja Konferensi Musik Indonesia, termasuknya ada diri ini sini Bu. Dan hari ini kita tutup di Jakarta Musikon, dan di sini tadi ada juga seniman-seniman, budayawan-budayawan, musisi yang sudah menjadi bagian dari manajemen talenta nasional di bawah bimbingan Ibu ini. Dan saya juga mewakili Bapak Menteri, Pak Fadlizon, membuka pasar musik yang ada di Jakarta Musikon. Pasar musik adalah ide besar dari Pak Fadli, Pak Menteri. Suatu saat kita berbincang setelah merancang Konferensi Musik Indonesia, kira-kira apalagi yang kita bisa dukung untuk ekosistem musik. Dan gagasan beliau adalah Pak Wamen, bagaimana kalau kita buat sebuah pasar musik di mana seniman-seniman dapat menjual karya-karya fisik seperti vinil, kaset, CD, merchandise, dan juga toko-toko alat musik, toko yang menjual alat-alat musik. Jadi ini adalah idenya beliau karena beliau sedang ada kegiatan lain, jadi saya diminta untuk membuka. Jadi semoga pasar musik ini bisa menjadi program tahunannya ekosistem musik, dan kita dari Kementerian Kebudayaan siap untuk memfasilitasi terus. Mudah-mudahan jangan di Jakarta aja Bu ya, karena kita bisa bikin pasar musik ini di event-event lain, kota-kota lain, festival lain gitu. Saya tadi belanja merchandise-nya Niji, saya belanja merchandise-nya Iwan Fals, ada Teenage Death Star, ada Morfem, ada band Sore, kan band-band yang Brandals, band-band yang menginspirasi saya dari dulu ketika saya sebelum bermain musik. Pak Wamen, ini berarti KMI cukup panjang ya, 4 hari ya. Mungkin bisa 8, 9, 10, 11 ya. Mungkin bisa di highlight kira-kira poin-poin utama yang mencuat yang menjadi concern dari Kementerian Kebudayaan apa Pak Wamen? Tujuan utama dari Konferensi Musik Indonesia kan nomor 1 adalah sesuai arahan dari Bapak Presiden, yaitu memajukan kebudayaan, tapi ekosistem musiknya belum pernah berkumpul. Ya kan, terakhir kali berkumpul 2018, 2019, habis itu Covid, pemantiknya atau pemimpinnya adalah Bung Glenn meninggalkan kita di 2020, tiba-tiba ada kekosongan, makanya sekarang Kementerian Kebudayaan melanjutkan lagi konferensi musik. Jadi kalau highlightnya yang paling kita happy adalah ramai, semuanya berkumpul, semua industri dari hulu ke hilir, dari pencipta lagu sampai pembuat merchandise saja ada semua, pembuat konser ada, promotor ada, jadi happy banget. Pak Menteri, tadi kan di dalam sudah disebutin poin-poin hasil dari KMI sendiri. Itu hasil ya. Setelah ini tindak lanjutnya apa yang akan Selasa besok langsung tindak lanjut. Kita akan, tim kerja akan langsung memetakan lagi poin-poin tersebut. Kita petakan kementerian mana, dan itu yang akan kita langsung follow up. Dan jelas dari Kementerian Tenaga Kerja sudah siap, tadi sebelum saya berangkat ke sini saya sudah teleponan beliau Pak Menteri Tenaga Kerja sudah memberikan arahan, tolong disiapkan roadmap-nya, tolong disiapkan timnya, usulannya seperti apa. Kemarin untuk tenaga kerja ada banyak sekali gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Nanti langsung kita kawal di tim kerja. Kalau dari poin-poin yang tadi disebutkan, ada nggak yang paling diutamakan dulu gitu? Semuanya diutamakan, tapi jalannya kan bisa-bisa. Makanya tim kerja ini isinya kan bermacam-macam. Tim kerja kan nggak cuma dari Kementerian Kebudayaan, tapi ada dari Asosiasi Promotor Musik Indonesia, ada Asosiasi Backstager, ada Visi, ada Fesmi, ada Aksi juga. Mudah-mudahan mereka juga ikut mengawal dan memberikan ide juga, gagasan. Ada juga dari teman-teman musisi tradisi, ya akan juga mengawal. Jadi bisa dilakukan bersama-sama. Yang paling penting adalah begitu kita petakan, nomor 1 yang harus kita lakukan adalah kita harus punya sebuah penelitian
seberapa besar sih sebetulnya nilai ekonomi dari ekosistem dan industri musik? Berapa besar sih tenaga kerjanya? Iya kan? Ini kan sampai detik ini kita belum bisa menjawab ya Bu Wiri ini ya. Nah ini salah satu tugas utama kita yang mau kita dahulukan. Begitu kita sudah ada, kita sudah punya, barulah kita akan datang ke setiap kementerian. Bila dibantu ini, industri ini akan lebih banyak lagi mesejahterakan tenaga kerja yang ada di dalam. Terakhir ada target nggak kapan target akhir kapan akan terlaksana? Target akhir maksudnya ya seterusan. Ya ini kan perjuangan panjang. Nggak ada tenggat waktu. Karena nanti 2026 KMI yang 2026 nanti akan membahas misalnya ada masalah baru. Ini salah satu masalah yang baru adalah artificial streamer. Jadi ada orang-orang yang memakai aplikasi AI bikin lagu, udah bikin liriknya pakai prompt, bikin lagunya pakai prompt, habis itu langsung dipublish. Nah, ini kan berarti kan Kementerian Kebudayaan, teman-teman pencipta lagu, teman-teman musisi harus berkoordinasi dengan Komdigi dan juga kepolisian. Berarti akan terus berjalan sampai Terus goal. nanti bukan sampai gol, tapi ada terus nanti KMI 2026 pasti ada lagi. Nanti 2027 ada lagi. Setiap tahun pasti kita punya isu baru, tantangan baru. Disitulah hadirnya Kementerian Kebudayaan untuk bisa membantu ekosistem menghadapi semua tantangan-tantangan zaman yang dihadapi oleh teman-teman ekosistem musik. Oke. Pak, royalti musik ada target tersendiri nggak sih Pak? Itu kita serahkan ke Kementerian Hukum. LMKN sedang benar-benar direformasi oleh Kementerian Hukum. Kita kawal. Dan saya rasa teman-teman Kementerian Hukum sudah mengerti mau dibawa kemana arah LMKN. Dan untuk revisi Undang-Undang Cipta kita serahkan semuanya ke DPR. Jadi kita benar-benar membagi tugas. Tidak mungkin Kementerian Kebudayaan bisa menghandle semua, Bu. Semua punya porsi dan tugasnya masing-masing. Pak, tadi menarik soal yang beli baju band gitu. Nah, emang seberapa sering Bang Giring sering Beli baju band? Sering lah. sering ya. Berapa banyak koleksinya? Banyak. Oh. Saya sebagai anak band punya koleksi baju band banyak. Berarti bukan band Niji aja ya? Kalau band Niji, saya baru pertama kali beli lagi nih band Niji yang baru. Nah, sebelumnya masih punya yang desain yang lama. Nah, tadi Iwan Fals senang banget karena saya belum punya baju Iwan Fals. Om Iwan belum punya. Terus ada satu band yang favorit saya dari dulu, Teenage Death Star, saya belum pernah punya. Dari saya alhamdulillah ada baju Teenage Death Star. Dulu waktu saya sebelum ngeband nontonnya Teenage Death Star. The Brandals ada juga. Saya belum pernah punya baju The Brandals, saya punya. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih.